الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. Sebagaimana pelajaran kita jemaah, hadis Rafi' bin Khadij tentang hijamah kemarin ya, terakhir. Mana jemaah yang hadir kemarin? Ya, tentang hijamah 774. Ya, sekarang 775. Baik. Kita lanjutkan kajian kita ke hadis 775, dan ini hadis bahasannya masih tentang masalah hijamah untuk orang yang puasa. Kemarin kita telah membaca nukilan Al-Hafiz At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i menyikapi tentang hadis hijamah ini. Dan sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya, itu bab majaa min ar-rukhsah fi dzalik, bab bahas tentang adanya rukhsah dalam hal itu, yakni dalam hijamah bagi orang yang berpuasa. Hadis yang pertama isinya adalah aftar al-hajib wal mahjum. Orang yang menghijamah dan yang dihijamah batal puasanya. Hadis ini menunjukkan tentang tidak boleh orang yang berpuasa itu melakukan hijamah. Sekarang hadis yang berikutnya ini adalah justru sebaliknya. Jaa min ar-rukhsati fi dzalik, membahas tentang ada keringanan untuk hijamah bagi orang yang puasa. Qala haddatsana Bishr bin Hilal al-Basri qala haddatsana Abdul Waris bin Sa'id qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Abbas qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun sha'imun. Qala Abu Isa hadza haditsun sahih. Hadis ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah, berbekam, dan beliau dalam keadaan ihram. Muhrim dalam keadaan ihram, berhaji, belum tahallul. Shaimun, dan dalam keadaan berpuasa. Hadis Ibnu Abbas ini jemaah tidak hanya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan An-Nasa'i dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi tentang masalah hadis ini sahih atau tidak ada masalah. Sudah jelas Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkannya. Kita ketahui bahwasanya riwayat Bukhari dan Muslim adalah ashahhur riwayat, riwayat yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Al-Bukhari, kemudian Muslim. Nah, di sinilah hadis ini terdapat juga yang menceritakan dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijamah ketika dalam keadaan muhrim dan shaim, berpuasa. Yang menjadi pendalilan di sini ialah kalimat shaim.
dalam keadaan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berhijamah. Sementara hadis sebelumnya menjelaskan bahwasanya aftaral hajim wal mahjum, orang yang berhijamah batal puasanya dan juga yang dihijamah. Dua-duanya, bukan hanya yang dihijamah, orang yang menghijamah pun batal. Dari itu pendapat yang mengambil, jadi ulama yang mengambil hadis ini ketika ditanya apa sebabnya kok orang yang tukang bekam ikut batal, dia minum tidak, makan tidak, dibekam juga tidak, tapi disebut yang menghijamahnya pun batal. Mereka jawab, dikatakan batal karena dia ketika melakukan hijamah ikut ghibah. Ini berdua ngomongin orang, akhirnya ghibah maksudnya batal pahalanya. Itu salah satu takwil dari ulama yang mengambil hadis ini. Nah, hadis yang pertama tadi itu yang bilang aftar al-hajim wal mahjum dari Rafi' bin Khadij ini, yang mengeluarkannya adalah siapa? Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari Muslim menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah hijamah ketika berpuasa. Secara periwayatan lebih kuat mana dengan penjelasan yang tadi? Secara kualitas periwayatan lebih kuat mana? Yang dari Bukhari ataukah dari Ibnu Majah? Dari Bukhari. Jadi itu banyak ulama mengambil pendapat ini. Antaranya kemarin kita jelaskan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hadis berikutnya di sini adalah qala haddatsana Abu Musa qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari an Habib bin Asy-Syahid an Maimun bin Mahran an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'imun. Dari Ibnu Abbas sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah dalam keadaan beliau berpuasa. Ini dua hadis yang menjadi dalil ulama yang mengatakan ada rukhsah, yakni bagi orang yang berhijamah ketika berpuasa ada keringanan, boleh dan puasanya tidak batal. Hadis berikutnya di sini qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abdullah bin Idris an Yazid bin Abi Ziyad an Miqsam an Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama fima baina Makkah wal Madinah wa huwa muhrimun sha'im. Masih riwayat yang sama dari Abdullah bin Abbas, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah fima baina Makkah wal Madinah, di wilayah di antara Makkah dan Madinah, wa huwa muhrimun sha'im, dalam keadaan berihram, yakni dalam keadaan salah satu nusuk haji atau umrah, atau sha'im dan sha'im, dan dia berpuasa. Oleh karena itu Al-Hafidz At-Tirmidzi berkata, wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ila hadzal hadits. Sebagian ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya berpendapat kepada pendapat ini, kepada hadis ini. Walam yarau bil hijamati lis-shaimi ba'sa. Mereka memandang tidak ada masalah bagi orang yang berpuasa untuk berbekam.
wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Syafi'i, dan ini pendapat dari Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik dan Malik bin Anas dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala ajma'in. Di sini ada nukilan dari ulama, yakni Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau berkata, "Shahha haditsu afṭar al-hajim wal mahjum bila raib." Hadis yang berbunyi orang yang menghijamah dan yang dihijamah batal puasanya adalah hadis yang sahih tanpa ada keraguan. Walakin wajadna min hadis Abi Sa'id, tapi kami mendapatkan ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-sha'im. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi orang berpuasa untuk berhijamah. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih hadis ini yang menunjukkan ada rukhsah. Fa wajib al-akhdhu bihi, maka wajib mengambil hadis yang sahih ini karena dia bentuknya adalah rukhsah. Ini awalnya diperintahkan, awalnya adalah larangan untuk berhijamah, tapi ada riwayat jelas membolehkan, di antaranya hadis yang tadi dan riwayat dari Abu Sa'id yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm ini mengatakan arkhasan Nabi, yakni Nabi SAW meringankan hijamah untuk orang yang berpuasa, maka wajib mengambilnya. Lianna rukhsata innama takunu ba'dal azimah, sungguhnya hukum rukhsah itu terjadi setelah adanya azimah. Azimah artinya adalah perintah yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusul oleh perintah yang sebaliknya, yang dia menjadi hukum rukhsah. Fadalla ala naskhil fitr bil hijamah, maka hadis ini menunjukkan dihapusnya hukum batal puasa bagi orang yang berhijamah, sawa'un kana hajiman aw mahjuman, apakah dia orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam. Nah, ini faidah dari Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Jadi jelas ya jemaah, yang benar, yang sahih adalah insyaallah taala pendapat jumhur ulama bahwa orang yang berhijamah tidak batal puasanya, ada rukhsah di dalamnya. Meskipun yang lebih hati-hati adalah berhijamah di malam hari, dan ini pesan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, faidah dari bahasan ini jemaah adalah agar kita berhati-hati dalam menghukumi sesuatu, karena menghukumi sesuatu butuh kepada ilmu. Terlebih apabila sesuatu itu adalah hal-hal yang belum pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lumrah atau dinamakan oleh para ulama dengan nazilah atau nawazil, masalah-masalah yang muncul mendadak tiba-tiba, belum pernah ada contohnya di zaman Nabi SAW. Hati-hati berbicara di dalamnya tentang hukum halal ataukah haram. Harus dengan ilmu, harus dengan petunjuk. Kalau tidak, ya diam saja. Toh juga tidak dapat uang kita kalau ngomong di situ. Kita bilang haram tidak dapat uang juga, bilang halal tidak dapat uang juga. Tapi kenapa manusia suka begitu? Syahwat, hawa nafsu, merasa diri pantas, layak, akhirnya membicarakan perkara yang bukan kapasitas dia. Sesuatu yang baru dia haramkan tanpa dalil. Nah, ini berbahaya.
terutama dalam masalah-masalah jual beli, buyur, yang dimana di akhir zaman banyak bentuk macam orang melakukan transaksi jual beli yang dulu di zaman Nabi tidak pernah ada. Hati-hati menghukuminya haram. Kalau ingin menghukuminya haram harus dengan dalil yang wadih, dalil yang kuat dan didukung oleh argumentasi yang benar dan diikuti oleh banyak pendapat, karena banyak ulama juga di akhir zaman. Dan juga dalam masalah-masalah meskipun tidak nazilah, hati-hati dalam memberi hukuman, memberi hukum atas persoalan tersebut, karena bisa jadi pendapat orang lain itulah yang benar kalau kita teliti dengan lebih detail cara pendalilan dan kualitas dalil yang dia gunakan. Contohnya adalah masalah ini, berbekam. Mungkin ada sebagian jamaah yang berpegang nggak boleh berbekam orang berpuasa, silahkan, tidak masalah. Tapi menjazm, memvonis mati, inilah yang paling benar masalah ini. Sementara dia tidak tahu ternyata ada pendapat lain yang ternyata lebih kuat setelah diteliti. Hadisnya lebih sahih dan diikuti oleh mayoritas ulama, sehingga dia menjadi serba salah akhirnya. Kalau sudah tahu seperti itu kan, memeralat tidak mudah. Tidak ada hal yang paling berat bagi seseorang adalah selain dari meralat pendapat. Sudah kedung berpendapat seperti itu, bilang tidak enak lagi, dia banyak pengaruhnya. Dar takut dibilang tidak konsisten dan lain sebagainya. Dan tentu itu bukan sifat ulama yang rabbani. Kalau ulama yang kaliber, yang raksasa, tidak masalah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia punya qaul qadim, qaul jadid. Ini yang dulu, ini sekarang yang baru pendapat-pendapat mereka. Di hadis ini ada faedah tentang bagaimana cara ulama mencoba menggabungkan dua hadis yang kedua-duanya pada dasarnya sahih tapi bertabrakan. Yang satu bilang batal, yang satu tidak batal. Bagaimana cara mengkompromikannya, menggabungkannya? Di sini dia dicari dalil yang kira-kira lebih kuat kepada salah satu pendapat tersebut. Ditemukan di sini ada riwayat yang sahih dan lebih kuat, ada rukhsah. Nah, itulah jalannya, digabungkan. Ada rukhsah. Yang lebih berhati-hati adalah tidak melakukannya. Tidak melakukannya, ditinggalkan. Itu namanya al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari area perdebatan itu lebih disukai. Ini khilaf ulama di sini. Hukumnya satu bilang batal, satu bilang tidak. Kita keluar dari pendapat itu dengan cara tidak melakukannya. Berarti kita selamat. Kita selamat. Dan ini adalah metode yang paling banyak diambil oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah salah satu metodenya adalah mengambil ikhtiyar, berhati-hati, khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf yang ada sehingga lebih selamat. Kalau ada dua perkara, satu halal, satu haram, mereka ambil yang haram untuk lebih warak, berhati-hati, tidak dekat kepada masalah tersebut. Nah, ini metode para ulama dalam mengambil sikap terhadap suatu persoalan di dalam kehidupan nyata mereka. Ini ihtiyat. Ada juga yang sudah mantap tidak ihtiyat. Ya kalau memang sudah situ, itu dalilnya udah benar, ya sudah, lakukan saja, tidak perlu hati-hati lagi. Yang hati-hati adalah kalau yang samar-samar. Kalau yang samar-samar. Ada juga ulama yang seperti itu, metode dalam mengambil sikap dalam suatu persoalan. Kita lanjut kemudian ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi karahatil wisal lis-shaim. Bab datang menjelaskan tentang makruh wisal untuk orang yang shaim. Al-wisal ini
pernah ditanyakan pada majelis yang sebelumnya oleh salah satu jamaah, apa beda wisal dengan puasa ad-dahr? Kami jawab ketika itu, wisal adalah orang yang menyambung puasa sampai malam hari berturut-turut. Dia puasa siang, malamnya dia nggak berbuka, besok puasa. Jadi 24 jam dia puasa. Jadi dia wisal. Nah, ini makruh hukumnya. Qala haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal wa Khalid ibn al-Harith an Sa'id an Qatadah an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu qalu fa innaka tuwasilu ya Rasulullah qala inni lastu ka ahadikum inna rabbi yut'imuni wa yasqini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, jangan kalian menyambung puasa kalian sampai malam. yakni dia biarkan dirinya pada malam hari terus puasa sengaja, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak masuk ke dalam larangan. Menyengaja dia biarkan dirinya sampai malam. Isya dia belum berbuka, 9 belum berbuka juga, sengaja sampai subuh sengaja. La tuwasilu, jangan lakukan itu, sabda Rasulullah SAW. Qalu fa innaka tuwasilu, tapi engkau melakukan itu ya Rasulullah SAW. Tuwasil. Qala inni lastu ka ahadikum, saya ini bukan seperti kalian. Inna rabbi yut'imuni wa yasqini, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku makan dan minum di malam hari. Ini sahabat melihat Rasulullah SAW nampaknya tidak makan dan minum di malam hari, tapi hakikatnya beliau makan dan minum. Jadi Nabi SAW melarang sahabat untuk melakukan wisal itu karena khawatir mereka tertimpa oleh darar, kemudaratan, sakit nanti. Dari itu Nabi bersabda, inni lastu ka ahadikum, saya bukan seperti kalian. Saya meskipun tidak makan dan minum, Allah sudah beri saya makan dan minum. Ulama berbeda pendapat menafsirkan makna sungguhnya Allah memberikan saya makan dan minum, yut'imuni wa yasqini. Mayoritas ulama mengatakan hadza majazun an lazim at-ta'ami wasyarab wa huwa al-quwwah. Ini adalah kalimat majaz, kata-kata pinjaman, bukan maksudnya hakiki. Kata-kata pinjaman untuk mengungkapkan bahwasanya akibat dari makan dan minum itu adalah menjadi kuat. Itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Yani Allah berikan saya kekuatan meskipun tidak makan dan minum. Yang kedua, Nabi SAW maksudnya di sini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan makan dan minum bentuknya adalah sibuk memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau lalai dari makan dan minum. Yani memang benar dilihat oleh para sahabat Rasulullah tidak makan dan minum pada malam harinya. Tapi yang menyebabkan seperti itu adalah bukan karena menyengaja tidak makan dan minum, tapi karena tenggelam
dalam zikir dan kecintaan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menurut pendapatnya adalah menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kenikmatan berzikir dan munajat kepada Allah ini a'zam. Yani hadzal ghidha a'zam. Inilah gizi yang paling besar dibandingkan dengan makanan minuman yang bentuknya adalah air dan tumbuh-tumbuhan atau daging itu. Dan kalau kita pikir-pikir, betul, orang tuh kalau senang, bahagia, lapar enggak jemaah? Hilang laparnya. Orang kalau lagi senang itu Masya Allah, senang, bahagia tuh enggak lapar dia. Senang dengan urusan dunia itu kita tidak lapar. Antum misalnya beli mobil baru, udah gatal tangannya, zuhur belum makan siang, tidak masalah, kita tes dulu nih mobil, tidak masalah. Yang kalau seandainya itu bukan karena mobil, ngamuk-ngamuk kan tuh, kayak gitu peningannya. Nabi SAW tidak makan dan minum, tapi makan minumnya adalah zikir dan tafakkur dengan qurratu a'yun, dengan salat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu lebih besar daripada sekedar makan dan minum. Ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul secara zahir pada malam hari didatangkan makanan dan minuman sebagai bentuk karamah kemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat yang mengatakan diberikan makanan minum secara zahir ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para sahabat. Karena sahabat berkata innaka tuwasilu. Ini ketika Rasulullah bersabda jangan wisal, sahabat menjawab innaka tuwasilu. Jarang kita temukan ada riwayat kalau Rasulullah memerintah kemudian sahabat menjawab, jarang. Biasanya sami'na wa ata'na. Tapi kenapa di sini riwayat ini sahabat berani menjawab innaka tuwasilu? Ini karena sahabat itu menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Tidak mungkin ucapan Nabi bertolak dengan perbuatan. Ketika Rasulullah bersabda jangan wisal, tapi sahabat pernah melihat innaka tuwasilu, tapi engkau wisal ya Rasulullah. Masih ragu mereka ini larangan atau sekedar kasih sayang. Larangan atau kasih sayang dari Nabi. Ada yang mengatakan dari sini kasih sayang. Dari itu Nabi bersabda inni lastu kahadikum. Nabi melakukan wisal dan melarang sahabatnya karena sayang, bukan untuk melarang dalam artian haram kata sebagian ulama. Sayang. Dari itu beliau mengatakan inni lastu kahadikum, saya tidak sama seperti kalian. Seperti itu. Dari itu ulama mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan di sini makruh karahiyah al-wisal. Kemudian hadis ini ikhwah juga dikeluarkan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah, Ibnu Umar, Jabir, Abu Sa'id, Bashir Ibnu Khasasiyah. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadithu Anas hadithun hasanun sahih wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi karihul wisala fi siyam. Inilah yang diamalkan kepada ahli ilmu, mereka tidak suka wisal dalam berpuasa. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya, babu ma jaa fil junub yudrikuhul fajru wa huwa yuridus shaum. Bab yang datang membahas tentang masalah orang junub, kemudian dia bertemu dengan fajar dalam keadaan dia mau berpuasa. Yudrikuhul fajru, yakni waktu subuh datang
kepada dirinya dalam keadaan dia junub dan dia ingin puasa. Ini bagaimana sekarang hukumnya? Apakah dia harus lanjut puasa ataukah tidak perlu puasa? Masalah ini penting dan sering datang ke kami pertanyaan seperti ini dari masyarakat, dan alhamdulillah sudah ada keterangannya dalam hadis dan fatwa para ulama. Ini yang kita lihat sekarang. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham qala akhbaratni Aisyah wa Ummu Salamah زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم. Dari Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham, beliau berkata, akhbaratni Aisyah wa Ummu Salamah. Ani Aisyah ummul mukminin dan Ummu Salamah ummul mukminin, ini istri Rasulullah, zauja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dan Ummu Salamah, dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita kepada Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. Apa isi ceritanya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan fajar. Wa huwa junub min ahli, dalam keadaan beliau junub. Junub, apa arti junub? Ya, ini dalam keadaan hadas besar. Min ahli dengan sebab keluarganya. Keluarga maksudnya di sini adalah istrinya. Berarti Nabi SAW junub kalau dengan istri maksudnya apa? Bersetubuh dengan istri. Tsumma yaghtasilu fayasum. Kemudian setelah itu beliau mandi dan berpuasa. Berpuasa. Ini jelas hadisnya. Ceritanya sangat jelas. Aisyah dengan Ummu Salamah, yang cerita adalah istri. Istri lebih tahu tentang keadaan suami. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, al-amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Inilah pendapat dari para kalangan para ulama di kalangan para sahabat Nabi dan yang lainnya. Ahwa qaulus Sufyan, Syafi'i, Ahmad wa Ishaq. Dia adalah pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Wa qad qala qaumun min at-tabi'in, dan sungguh sebagian kelompok dari ulama tabi'in ada yang berkata, idza asbaha junuban yaqdi dzalika al-yawm. Apabila dia menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub, maka dia harus mengqadha puasa di hari itu. Nah, ini pendapat dari kalangan ulama tabi'in. Berarti ada dua hikayat pendapat di sini. Tapi hikayat yang benar yang pertama, yang kedua ini yang kita bahas sekarang, dari mana asal usulnya. Wal qaulul awwal ashah. Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang pertama lebih sahih. Ini yang mengatakan bahwasanya boleh berpuasa. Nah, sekarang dari mana asal usul dari pendapat ulama tabi'in yang mengatakan dia harus qadha ini? Ada riwayat menyebutkan bahwasanya ada fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Isi fatwanya itu adalah man asbaha junuban fala siyama lahu. Barang siapa yang junub di malam hari, maka tidak ada puasa baginya besok harinya. Ini fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
Tapi fatwa ini kemudian ditolak oleh para ulama, oleh para sahabat, sehingga fatwa tersebut dianggap terhapus, tidak boleh diamalkan lagi berdasarkan ijma' yang telah datang dari para ulama sahabat. Riwayatnya berdasarkan dari Aisyah dan Ummu Salamah. Jadi awalnya Abu Hurairah berfatwa seperti itu berdasarkan apa yang dia tahu dari Nabi. Kemudian dari riwayat dari Aisyah dan Ummu Salamah, yang mereka berdua adalah lebih dekat lagi kepada Nabi daripada Abu Hurairah. Dan terjadi ijma', kata ulama, ijma', kesepakatan ulama, semua bersepakat bahwasanya sah puasa orang yang junub di malam hari. Nah, berdasarkan inilah kemudian tidak ditoleh pendapat fatwa dari Abu Hurairah tadi. Azan ya. Baik, silahkan azan, nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Kita ulangi kembali riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berfatwa bahwa orang yang junub di malam hari puasanya besok tidak sah. Pada awal Islam, jima' di malam hari itu tidak boleh. Batasannya adalah kalau orang sudah tidur di malam hari dan terbangun, tidak boleh lagi dia makan, tidak boleh lagi dia minum, tidak boleh lagi dia jima'. Ini dulu, dan ini hadisnya sahih awal-awal Islam. Kemudian perkara itu dihapus. Allah membolehkan makan dan minum dan bersetubuh di malam hari. Tapi nampaknya belum sampai masalah jima ini dihapus kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau masih berfatwa dengan fatwa tidak boleh orang yang junub di malam hari besoknya berpuasa karena puasanya sudah batal karena jima di malam hari. Kemudian ketika diketahui kemudian hal ini telah dihapus, mansukh, Allah halalkan jima, Allah halalkan makan dan minum, beliau rujuk kepada pendapat yang telah menjadi ijma' tadi. Nah, itu sedikit cerita kenapa ada fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan orang yang junub di malam hari puasanya tidak sah. Jadi ijma' dan mutawatir hadis Aisyah dan Ummu Salamah ini, kata ulama, bahwasanya orang yang junub puasanya sah besok harinya. Ini Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis ini ada faedah bahwasanya meskipun Ramadan itu bulan untuk ibadah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malam harinya junub, bersetubuh dengan istrinya. Nah, itu untuk menunjukkan kepada umatnya bahwasanya agar memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, perut kita punya hak, jiwa kita punya hak, keluarga kita punya hak, kita bagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi ijabati shaim ad-da'wah. Bab membahas tentang orang yang puasa menjawab undangan makan dari saudaranya. Pada dasarnya menjawab undangan makan dari orang itu harus wajib dihadiri, kecuali ada uzur. Dari itu saya paling takut kalau diundang makan, takut tidak bisa hadir, takut dapat dosa kalau tidak hadir, karena itu adalah hak sama muslim. Maka hati-hati juga membuat undangan makan. Jangan jadikan orang lain terikat dengan undangan Anda. Harus lihat waktunya, buat lebih ringan.
yang cocok dengan dia. Ini salah satu adab dalam Islam. Dari itu kemudian dibahas bagaimana kalau yang diundang ini orang yang puasa. Nah, ini bahasannya sekarang. Nabi sendiri SAW diundang makan datang, para sahabat diundang makan datang. Qala hadatsana Azhar ibnu Marwan al-Basri qala hadatsana Muhammad ibnu Sawa qala hadatsana Sa'id ibnu Abi Arubah an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana sha'iman falyusalli. Apabila seorang di antara kalian diundang makan, diundang untuk makan, falyujib, hendaklah dia menjawab. Berarti ini di zaman Nabi dulu sering terjadi, barangkali sahabat satu dengan yang lainnya mengundang sahabatnya untuk makan. Apalagi orang Arab, bangsa Arab terkenal kedermawanannya dan kemurahannya dalam memberi dan bersedekah. Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Kalau kamu diundang kepada makanan, maka harus menjawab, wajib untuk hadir. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia dalam keadaan puasa, bagaimana? Hadir atau tidak? Disuruh hadir, tapi hendaklah dia berdoa. Ini yang dibahas sekarang, makna yusalli ini. Yusalli maksudnya ini yakni doa, berdoa, kata Imam At-Tirmidzi. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan rawi hadis yang menafsirkan makna fal yusalli dengan berdoa. Fal yusalli itu artinya salat, adalah dia salat. Maksudnya ini salat 2 rakaat atau bagaimana kan begitu. Menurut rawi hadis di sini yakni doa, adalah dia berdoa. Ada yang mengatakan maksudnya adalah sholat beneran. Kita diundang dalam keadaan puasa ke rumahnya orang untuk makan, sampai di situ kita puasa, sorahatan kita bilang saya puasa. Ya sudah, untuk menghindari makanan itu disuruh sholat. Fal yusalli, sholat di rumah orang tersebut. Dan ini dari riwayat yang menjelaskan seperti itu. Dalam riwayat Anas bin Malik, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummu Sulaim fa atathu bi tamrin wa samnin. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Sulaim, kemudian beliau dihidangkan kurma dan samin. Faqala a'idu samnakum fi siqaihi. Balikkan saminmu ke tempatnya, ke mangkoknya. Wa tamrikum fi wi'aihi, dan kurmamu ke toplesnya, ke tempatnya. Fa inni sha'im, saya puasa. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena udah terlanjur diundang, beliau datang. Ketika dihidangkan, beliau terus terang tidak bisa menyantapnya karena berpuasa. Kemudian qama ila nahiyatin minal bait fa shalla ghayra al-maktubati fada'a li ummi Sulaim wa ahli baitiha. Kemudian beliau berdiri di salah satu sudut atau ruangan rumah tersebut, salat 2 rakaat, salat sunnah bukan salat fardu. Dan di situ beliau berdoa untuk Ummu Sulaim dan keluarganya. Nah, ini hadis ini mendukung makna hadis yang kita bahas tadi itu, fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau orang diundang itu dalam keadaan puasa, datang ke tempat itu tidak makan tapi disuruh sholat. Berarti ini sunnah yang tidak pernah diamalkan ya. Sholat 2 rakaat di rumahnya orang. Ulama mengatakan
Disunnahkan berarti sholat 2 rakaat dan berdoa untuk yang punya rumah. Jadi ini ceritanya hadis yang tadi Ummu Sulaim itu memang Nabi diundang oleh beliau agar datang ke rumahnya Anas bin Malik. Sudah lama diundang. Akhirnya Nabi punya kesempatan datang ke situ. Di situ Anas bin Malik didoakan oleh Nabi, ya Allah perbanyaklah anaknya, perbanyaklah hartanya. Didoakan supaya kaya dan banyak keturunan. Dan akhirnya betul Anas bin Malik di usia dewasanya jadi kaya dan banyak keturunan radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Kemudian ulama mengatakan wa yajuz liman sama naflin an yuftira wa yut'im. Boleh bagi orang yang puasa sunnah antara dia berbuka yuftir wa yut'im. Boleh dia berbuka dan boleh dia makan ketika menjadi tamu. Dan ini sesuai dengan riwayat dari Jabir dalam Sahih Muslim, "Idza da'a ahadukum aw idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib." Jika seorang di antara kalian diundang makan, datangi. Nah, ini datangi. Tapi sekarang jarang orang undang orang makan ya. Kalau di kampung itu istilahnya rawah istilahnya. Nah, ini ada rezeki dia masak, diundang sebagian masyarakat sahabat tetangganya makan. Sekali sebulan, sekali 2 bulan. Dia undang Pak RT, dia undang. Di kota tidak ada itu. Tidak ada. Yang ada hanya rapat RT sama undang makan, nggak ada, urusan sendiri-sendiri. Ya bolehlah diamalkan ini jamaah pengajian, saling mengundang untuk makan. Kalau kamu diundang untuk makan, jawab, pergi datangi, jangan tidak datangi. Berarti menjadi satu tanggung jawab untuk menghargai orang yang mengundang. Karena dia sudah masak, persiapkan makanan untuk kita. Dia sudah siapkan es, siapkan rendang, siapkan semuanya. Tentunya antum nggak datang, gimana itu? Ya, nggak datang katanya. Sudah. Nah, itu seperti itu Nabi SAW menjaga kedamaian dan ketentraman antara umatnya dan perasaan manusia. Insya'a ta'ima wa insya'a lam yut'im. Kalau dia mau makan silahkan, kalau mau makan juga silahkan. Kalau puasa sunnah, yang paling bagus adalah dia memberi keterangan, saya datang karena diundang, tapi qadarullah saya lagi puasa, saya tidak bisa menyantap makanan ini. Itu kalau dia lihat situasi kurang bagus, kalau dia tidak makan, tidak apa-apa, boleh dia batalkan puasa sunnahnya. Nanti dia qada lagi, terdapat pahala insyaallah taala. Kemudian di sini ada riwayat lain, qala haddatsana Nasr bin Ali qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang di antara kalian diundang dan dia dalam keadaan puasa dan dia tidak ingin hadir di situ, harus dari awal dia berkata inni shaim, saya puasa. Inni shaimun. Dan kedua hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari itu berkata ulama, qala Ibnu al-Malik amara sallallahu alaihi wasallam al-mad'uwa hina la yujibu ad-da'i an ya'tadhir anhu.
Nabi SAW merintahkan bagi orang yang diundang, kalau dia tidak bisa datang, boleh dia mengajukan uzur, tidak bisa datang dan berkata inni shaim. Taib. Meskipun yang disunahkan adalah menyembunyikan puasa sunnah supaya tidak terjadi keretakan hubungan gara-gara puasa sunnah, demi menjaga hubungan yang diundang yang sudah batalkan saja puasa sunnahnya, itu lebih dikuatkan oleh ulama. Saya sampai di sini kajian kita. Hadis berikutnya adalah hadis 782 ya, diingat ya ikhwah, takutnya saya lupa. Allahumma ja'al ihtisamil mar'ah illa bi'izni zawjiha. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.